Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa syah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya Muhammad Abdi Saputra mewakili dari teman-teman kelompok 1 mata kuliah Sejarah Pendidikan di Dunia Islam akan membahas materi yang pertama, yaitu konsep dasar Islam dan hakikat pendidikan Islam. Namun sebelum kita membahas terkait materi ini, mari kita pahami terlebih dahulu adanya materi ini tujuannya dua. Kita mampu menganalisis atau memahami tentang pengertian Islam itu sendiri, dan yang kedua, tujuan yang ingin dicapai dari materi ini adalah kita mampu memahami tentang hakikat pendidikan Islam. Dan subbahasan dalam materi ini setidaknya ada 6. Yang pertama, kita membahas konsep dasar Islam yang mencakup kedua konsepnya, definisi Islam, kemudian yang keempat hakikat pendidikan Islam, yang keenam mengapa harus ada pendidikan, yang kelima mengapa harus ada pendidikan Islam, dan yang keenam terakhir bahasan kita adalah apa tujuan dari pendidikan Islam. Setelah kita mengetahui subbahasan ini, setelah kita lewati pembahasan satu persatu dari bahasan ini, maka nantinya kita di akhir mampu menarik benang garis-garis yang lurus, kita mampu memahami hakikat pendidikan Islam. Yang pertama kita bahas redaksi konsep. Apa sih yang dimaksud konsep? Jika kita merujuk dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep itu adalah rancangan, adalah gambaran terkait suatu hal. Dan jika kita merujuk daripada sumber yang lain, Wikipedia contohnya, konsep itu adalah representasi intelektual yang abstrak. Artinya mengartikan sebuah konsep yang ada di pikiran kita dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan konsep. Kemudian apa sih itu Islam? Sebelum kita membahas konsep dasar Islam, Islam itu adalah menurut bahasa tunduk, patuh, kedamaian, tentram, dan kebahagiaan. Itulah yang dimaksud Islam. Sedangkan jika kita membaca literasi-literasi yang lain, sering kita temukan bahwa Islam itu adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang berpedoman kepada kitab suci Al-Quran. Ini adalah definisi yang membatasi. Dalam artian, jika saya pribadi mengartikan sebuah Islam itu adalah agama samawi yang diturunkan kepada Nabi Adam, sampailah Nabi Muhammad yang membawa ajaran ketauhidan atau mengesahkan Allah. Di dalam Islam itu sendiri ada 3 konsep dasar atau gambaran rancangan yang kita bahas tadi di awal, ya. 3 dasar konsep Islam di dalam Islam itu sendiri. Yang pertama, Islam membahas tentang akidah. Apa sih akidah itu? Keyakinan, kepercayaan, keimanan. Kemudian konsep dasar yang kedua adalah syariat. Apa sih yang dimaksud dengan syariat? Syariat itu adalah aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Kemudian dasar yang ketiga di dalam Islam itu sendiri adalah akhlak. Akhlak itu adalah adab. Akhlak itu adalah perilaku. Akhlak itu adalah sifat. Menarik jika kita bahas tentang adab. Adab itu menurut bahasa artinya mendidik. Sedangkan menurut istilah, adab itu adalah sifat yang baik yang diperoleh melalui proses pengajaran atau pendidikan, ya. Jadi sinkron dengan materi kita di awal, yaitu hakikat pendidikan Islam. Di sini ada kata didik, ya. Dan di dalam Islam itu sendiri konsep dasarnya adalah akhlak, yaitu perilaku, adab, ya. Jadi pendidikan Islam itu hakikatnya meraih sifat yang baik yang diperoleh, ya, melalui proses pengajaran atau pendidikan. Kemudian adab itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kebaikan budi pekerti. Jadi artinya di dalam konsep dasar Islam itu sendiri sinkronisasi dengan pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu hakikatnya harus sesuai dengan konsep dasar Islam itu sendiri. Kemudian dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa setelah kita memahami konsep, memahami Islam itu, jadi kita tarik garis, ya. Yang pertama, pengertian daripada Islam itu sendiri adalah Islam adalah agama syamil mutakamil. Apa yang dimaksud dengan syamil mutakamil?
Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu adalah agama yang menyeluruh. Apa yang dimaksud dengan menyeluruh? Artinya Islam itu bukan hanya agama yang bersifat vertikal, dalam artian mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya. Bukan hanya sekedar itu. Akan tetapi turunnya agama Islam, adanya agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, aspek perpolitikan, aspek sosial, bahkan aspek pendidikan pun diatur di dalam Islam itu sendiri. Jadi agama Islam itu adalah agama minhajul hayat, pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Inilah yang dikatakan agama Islam. Agama Islam itu agama yang mengatur seluruh aspek, sampailah aspek pendidikan pun diatur. Makanya di dalam bahasan ini adalah hakikat pendidikan Islam. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah hakikat pendidikan Islam. Sebelum kita bahas hakikat pendidikan Islam itu secara menyeluruh, tentu ada yang bertanya-tanya, mengapa harus pendidikan Islam? Kenapa tidak pendidikan umum saja? Jadi artinya teman-teman sekalian, hakikat pendidikan itu adalah proses pembelajaran, proses pembentukan dari suatu atau proses pembentukan dari satu generasi yang dilakukan secara turun-menurun. Jadi pendidikan itu terus-menerus. Setiap generasi itu ada masanya, dan setiap masa pasti ada. Setiap generasi itu ada masanya, setiap generasi itu ada manusianya. Artinya manusia itu perlu dididik, perlu dibina, perlu diarahkan, atau bahasa kita memanusiakan manusia. Dalam artian supaya tujuan daripada pendidikan itu jelas, hasil dari pendidikan itu jelas. Kalau hanya sekedar pendidikan umum saja, yang kita lihat mengapa banyak orang yang berpendidikan tetapi masih mencerminkan sifat kebinatangan, adanya korupsi, adanya pelecehan seksual, adanya kejahatan-kejahatan kriminal-kriminal yang tidak didukung atau dibenarkan di dalam Islam. Jadi hakikat pendidikan Islam itu atau pendidikan Islam itu sendiri hadir untuk memberi pengarahan, memberi arahan didikan melalui dasar-dasar pendidikan Islam. Dan di dalam pendidikan Islam itu sendiri ada tiga dasar pendidikan Islam yang dijadikan sumber untuk melakukan pendidikan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adanya As-Sunnah, hadis, yang ketiga adalah pemikiran tokoh, pemikiran tokoh pendidikan, dasar operasional, dalam artian dasar yang terbentuk dari aktualisasi daripada dasar ideal yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Artinya ada seorang pemikir yang telah menganalisis dalam sebuah pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, baik itu ekonomi, baik itu politik, baik itu sosial, baik itu psikologis, semuanya berdasarkan Islam. Makanya ada pemikiran sosial Islam, ekonomi Islam, politik Islam, psikologis Islam. Ini berdasarkan dasar pendidikan Islam. Ini bisa menjadi sumber pendidikan agama, pendidikan Islam. Kemudian setelah kita mengetahui mengapa harus adanya pendidikan Islam itu sendiri, supaya tujuan dari pendidikan itu sangatlah jelas. Ini tujuan dari pendidikan Islam itu kita ketahui tadi, ada yang pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu adalah ini tujuannya. Tujuan dari pendidikan Islam itu adalah pendidikan Islam adalah sebagai bentuk ikhtiar, usaha atau membentuk pribadi seorang muslim yang beragama Islam, membentuk karakter manusia melalui proses yang panjang, melalui pembentukan, pembinaan yang panjang dengan tujuan pendidikan yang jelas yang direncanakan berdasarkan konsep dasar Islam dan dasar-dasar pendidikan Islam. Sehingga tidak lagi lahir orang-orang Islam tetapi masih korupsi, orang-orang Islam tetapi masih melakukan pelecehan seksual, orang-orang Islam tetapi masih melakukan kejahatan dan kriminal dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan hakikat pendidikan Islam atau tujuan dari adanya pendidikan Islam. Setelah kita bahas panjang lebar, saya ambil kesimpulan 3. Kita tarik benang yang lurus. Setelah panjang lebar kita membahas hakikat pendidikan Islam itu, yang pertama, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam. Lalu yang kedua, hakikat pendidikan Islam itu adalah membina, mendidik, memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang beriman
bertakwa, berketerampilan, berbudaya, yang mampu mengatasi berbagai masalah kehidupan, ya, hingga akhirnya mampu memposisikan dirinya menjadi manusia yang berkualitas, baik bagi agamanya, baik bagi masyarakat, baik bagi bangsa Indonesia khususnya. Lalu hakikat pendidikan yang ketiga adalah kristalisasi atau pentransferan nilai-nilai ajaran Islam sebagai upaya mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan landasan nilai-nilai ajaran yang baik, terutama kehidupan yang baik mulia, sehingga terbentuklah pribadi yang berkarakter, terbentuklah pribadi yang sempurna, atau dapat dikatakan cendekiawan intelektual yang berdasarkan asas-asas ajaran-ajaran atau cara berpikir Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan kita mampu memahami konsep dasar Islam dan juga hakikat pendidikan Islam itu sendiri. Mengapa adanya pendidikan Islam? Dan saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan saya mewakili dari kelompok pertama dan juga teman-teman yang lain mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.